Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak silakan masuk Pak, silakan duduk. Menutup pintu. Untuk menjaga privasi Bapak, saya akan menutup sampiran terlebih dahulu. Menutup sampiran sebelumnya, perkenalkan saya Bidanma yang bertugas pada malam hari ini dengan Bapak siapa? Bapak Muhammad. Bapak Muhammad usia berapa? 25. Bapak Muhammad, ada yang bisa saya bantu? Ada, saya mau tanya, saya kan mau bikin rumah, cuman tidak tahu mau bikin jamban yang sehat. Oh, berarti jenis jambannya ya Pak? Iya. Baik, kalau begitu saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang jamban sehat ya Pak. Iya. Tujuan dari pendidikan ini supaya Bapak mengetahui dan memahami tentang jamban sehat itu seperti apa ya Pak. Iya. Sebelumnya saya akan menanyakan terlebih dahulu, apakah Bapak pernah mendengar atau mengetahui tentang jamban sehat? Belum. Baik, kalau begitu mulai ya Pak konselingnya. Yang pertama itu saya akan menggunakan lembar balik ini. Bapak bisa dilihat dan perhatikan. Yang pertama itu pengertian jamban sehat. Jamban sehat itu jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas untuk pembuangan kotoran manusia kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa itu cemplung. Kemudian yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran air untuk membersihkannya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis jamban. Jenis-jenis jamban itu yang pertama jamban cubluk atau cemplung, pit privy atau latrine. Kemudian ada jamban cemplung berventilasi atau ventilasi, improved pit latrine. Kemudian ada jamban empang atau fish pond latrine. Kemudian ada jamban pupuk atau decomposed privy. Kemudian yang terakhir itu ada septic tank ya Pak, yang biasanya digunakan di desa-desa. Kemudian selanjutnya itu ada cara memilih jenis jamban. Yang pertama itu ada jamban cemplung, itu digunakan untuk daerah yang sulit akan air. Kemudian ada jamban tangki septic atau leher angsa, itu biasanya digunakan untuk daerah yang sumber airnya itu banyak, kemudian yang penduduknya itu sudah padat. Kemudian ada daerah pasang surut. Daerah pasang surut itu tempat penampungan kotoran atau tinja itu hendaknya ditinggikan setinggi 60 cm dari permukaan air pasang. Selanjutnya itu ada siapa yang harus menggunakan jamban ya Pak? Yang harus menggunakan jamban itu anggota atau setiap anggota rumah tangga itu harus menggunakan jamban untuk buang air besar dan buang air kecil. Selanjutnya itu ada syarat-syarat jamban sehat. Yang pertama itu tidak mencemari sumber air minum. Kemudian jaraknya itu dari sumber air minum itu dengan lubang penampungan itu minimal 10 meter ya Pak, jangan terlalu dekat, jadi 10 meter, lebih juga nggak apa-apa, lebih bagus. Kemudian ada tidak berbau dan nyaman digunakan. Kemudian bebas dari serangga dan tikus. Kemudian tidak mencemari tanah permukaan di sekitarnya. Kemudian yang terakhir itu aman digunakan ya Pak oleh pemakainya. Jadi aman untuk Bapak dan keluarga. Kemudian selanjutnya itu ada cara pemeliharaan jamban sehat itu. Yang pertama, lantai jamban itu hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air, pergenangan air. Kemudian bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban itu dalam keadaan bersih terus. Jadi jangan malas untuk membersihkannya ya Pak. Kemudian ada di dalam jamban itu tidak boleh ada kotoran yang terlihat. Jadi di dalam jamban itu kalau misalkan Bapak habis BAB itu harus disiram dengan bersih ya Pak. Kemudian tidak ada serangga dan tikus. Dan di sekitar jambannya itu diletakkan sikat. Kemudian
air bersih, kemudian sama sabun ya Pak untuk selalu membersihkannya. Selanjutnya itu ada oh iya, sudah Pak, sekian konseling dari saya. Apakah sudah jelas? Jelas. Ada yang ditanyakan Pak? Nggak ada. Baik, kalau begitu saya akan mengevaluasi Bapak, saya akan menfeedback Bapak ya Pak. Tadi kan saya sudah menjelaskan semuanya, sejauh mana Bapak memperhatikan saya. Kemudian saya akan menanyakan, tadi itu di sekitar jambannya itu harus diletakkan apa ya Pak untuk membersihkannya? Sikat dan sabun. Sikat, sabun, sama air bersih. Sama air bersih. Ya, jadi rajin-rajin membersihkannya ya Pak. Iya. Ya, sekian konseling dari saya ya Pak. Semoga bermanfaat. Jadi sekarang Bapak tidak bingung lagi untuk membuat jamban yang sehat ya Pak. Sudah jelas ya Pak. Nanti kalau ada perlu lagi bisa datang ke sini ya Pak, atau ke tempat lain. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih.